Yang jelas itu makan gaji buta. Ibarat orang yang belum bekerja tapi sudah meminta bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuknya Akhirat dimanapun Anda berada. Ramai orang-orang yang menolak Habib. Yang ditolak itu bukan sholawatannya, tapi orang yang bersolawat, yang karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran saudara-saudara kami ini sudah mulai terbangun, tersadarkan. Akan tetapi yang namanya Habib itu ya mungkin terlalu pintar sehingga mereka itu melakukan manuver. Kabarnya itu yang undang Habib itu harus lunas sekarang. Kabarnya seperti itu. Ya, mengantisipasi, tentu logika yang waras akan bisa menjangkau. Mengantisipasi karenanya banyak gelombang penolakan Habib. Mengantisipasi. Mbok tidak jadi, mereka sudah untung. Dan tidak ada rumusnya. Panitia yang mentransfer Habib itu dikembalikan. Tidak ada rumus. Tidak ada rumusnya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Model-model seperti ini. Yang jelas itu makan gaji buta. Ibarat orang yang belum bekerja tapi sudah meminta bayaran. Baginda Nabi Muhammad SAW itu jelas. Kalian seumpama memperkerjakan orang, itu wajib dibayar. Tapi syaratnya orang itu sudah kerja gitu loh, sebelum keringatnya kering gitu loh. Nah, ini ibaratnya mengeluarkan keringat saja tidak, ya, terus sudah minta bayaran. Nah, ini kalau bukan licik namanya apa? Tapi anehnya banyak mukibinnya Habib ini yang masih bodoh-bodoh, tolol-tolol, mau saja mengundang Habib. Loh iya, kalau ndak bodoh dan tolol apa namanya? Seumpama tidak jadi, mereka pasti teriak hore, ibarat orang tidak perlu susah payah mendapatkan cuan. Bukan 100-200 jutaan, yang lokal saja itu puluhan juta, apalagi yang nasional ratusan juta ini. Betul ini. Terus nilai ibadahnya di mana kalau model begini? Dari kacamata fikih saja mereka sudah menyalahi aturan, gitu loh. Makan gaji buta, jelas loh ini, makan gaji buta. Tetapi mereka, ya mungkin karena saking bodohnya atau gimana, wallahu alam, karena tidak pernah ngaji dan mondok, sehingga mereka enjoy saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap pakai sorban sebesar ban Vespa dan tetap saja pakai daster kayak emak-emak itu. Oh, bukan daster, gamis. Sama saja. Hari ini kita harus merdeka, saudara-saudaraku. Makanya ini pesan buat para mukibin jongosa Habib. Otak kalian itu diisi tai sama Habib, sehingga kalian itu menjadi wajib tolol dan wajib bodoh gitu loh. Kita harus merdeka. Kami tidak menarasikan kebencian. Kami mencoba untuk menyadarkan saudara-saudaraku dari pengaruh para Habib yang karena kebingungan. Loh, pekerjaan itu banyak loh, silahkan mencari pekerjaan yang halalan thayyiban. Kalau urusan ibadah, sholawatan itu urusan ibadah. Tidak usah pakai tarif lah. Kalau perlu yang nanggap itu disangoni gitu loh. Baru itu keren itu. Sudah ada budgetnya 15 juta umpamanya kan, harus ada DP.
Nah, pertama kan DP, terus H-2 atau 4 katanya kabarnya seperti itu, harus lunas itu. Cuma 15 juta ya harus dipotong DP itu harus lunas. Seumpama di jalan itu, wah, dawirnya mulai ini nanti Habibnya itu rokoknya El Amirah 5 bungkus, terus Sampurna Mil 3 bungkus, ada yang slop-slopan sudah mendapatkan bayaran tapi tetap dawir. Ya, ini program-programnya Habib itu ya benar apa yang disampaikan mantan muhibin, bahwa mereka itu menerapkan sistem hub tekekan. Pada saat orang itu sudah mahabbah kepada Habib, percaya, yakin Habib itu dzurriyyah Nabi, maka peraslah, miskinkan orang tersebut. Dan hari ini betul-betul terjadi, saudara-saudaraku. Makanya tidak usah ngundang Habib, tidak usah datang di majelisnya Habib. Ini lebih elegan, lebih manusiawi daripada Habib itu menerapkan sistem persekusi. Adanya FPI itu apa? Tukang pukulnya Habib itu. Siapa yang berani nyenggol Imam Jumbo? Tidak ada. Kalau ada yang berani nyenggol Imam Jumbo, siap-siap didatangi, dikeratak rumahnya, gejuki bareng-bareng. Yang terakhir itu di mana itu? Rengas Dengklok. Sampai sahabat Bansur itu mata kirinya apa kanannya itu cacat kan? Itu perilaku siapa itu? Mereka selalu memainkan massa, menghasut massa. Ini biang kerok sebenarnya orang-orang seperti ini. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, yang patuh akan hukum, yang patuh akan syariat Islam, masih kita mengikuti pola-pola mereka yang selalu bertentangan dengan hukum di Indonesia, ajaran Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Mau kita mengikuti pola pikir orang-orang jahiliyah? Iya, jahiliyah itu. Betul, makanya sampai detik ini kami terus menyuarakan. Kami prihatin melihat saudara-saudara kami yang dulunya itu usahanya lancar, tapi karena kenal Habib menjadi berantakan, tidak karu-karuan, bangkrut. Ya hanya karena diiming-imingi berkah-berkah itulah. Doa, padahal doanya itu babar blas, nggak ampuh-ampuh. Karena ada kelicikan, tidak ada ketulusan, keikhlasan. Ini sudah bisa dibaca. Banyak muhibin Habib yang tadinya itu sukses gara-gara kenal Habib, hancur itu usahanya. Ya karena hub tekekan itu. Ada sistem memiskinkan para muhibin. Nah, nanti kalau sudah pilot, boro-boro menengok, pura-pura tidak kenal, berat itu, berat. Ini tentu bertentangan dengan akhlaknya baginda Nabi. Pasukannya baginda Nabi itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang kuat seperti Imam Jumbo. Pasukannya Nabi itu yatim piatu, du'afa, orang-orang miskin. Itu pasukannya Nabi. Orang seperti itu ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Jauh, sangat jauh. Ini semakin meyakinkan kita semua bahwa mereka itu sangat jauh dari dzurriyyah Nabi. Dari haliyahnya kelihatan, ucapannya kelihatan. Putu Nabi brangasan, tukang persekusi, pagu kan. Nah, makanya kita harus cerdas, harus merdeka. Tidak usah ngundang Habib, tidak usah datang di majelis Habib. Kalau mau sholawatan ya mending sholawatan sendiri atau sholawatan dengan kiai kampung, jelas itu
keberkahan akan terasa pulang, dapat berkah, dapat berkat saudara-saudaraku. Daripada dengan kabib isinya dawir dan dawir berat, remuk secara finansial. Terus mereka menghibur diri, tidak ada rumusnya. Orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin. Iya, 1-2 kali sedekah. Terus-terusan ya remuk kan. Besar pasak daripada tiang kan. Secara teori seperti itu. Remuk akhirnya kan. Ya buktinya banyak muhibin yang belum tikar dari usahanya. Ya karena yang kebodohan. Diplekoto, wah, dimiskinkan, ngeri lah. Faham saudara-saudaraku? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.